54 kapal terafiliasi dengan Israel menjadi bulan-bulanan Houthi Yaman ketika nekat melintasi Laut Merah. Puluhan kapal tersebut dihujani Houthi dengan 384 rudal dan drone. Akibat serangan tersebut, Israel dan sekutunya mengalami kerugian besar. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 1 Maret, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Houthi. Pasalnya serangan terhadap 54 kapal Israel itu dilakukan sejak Houthi melarang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel melintasi Laut Merah. Saat kapal-kapal itu nekat melintas, Houthi menghujaninya dengan rudal dan drone. Akibat serangan itu, sejumlah kapal pun rusak, terbakar hingga tenggelam. Houthi menegaskan bahwa serangan ke puluhan kapal tersebut merupakan bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Sebab kapal-kapal Amerika Serikat dan Inggris yang mayoritas diserang Houthi itu memberikan banyak bantuan militer dan politik kepada Israel atas perang Gaza. Yang mana dengan adanya bantuan tersebut, genosida di Gaza pun dapat berlanjut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali masuk jebakan Hamas di jalur Gaza. Saat berniat menerobos terowongan, pasukan Zionis itu justru terkena ledakan bom yang dipasang di pintu masuk dua terowongan. Akibatnya sejumlah tentara Israel itu tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas pada Kamis 29 Februari. Brigada Al-Qassam mengaku bahwa pasukannya melakukan sejumlah operasi untuk melawan pasukan Zionis di Gaza. Di antaranya, Brigada Al-Qassam meledakkan sebuah bangunan dan dua terowongan saat pasukan Zionis berupaya menembusnya. Akibat jebakan itu, sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Selain jebakan itu, Brigada Al-Qassam juga mengklaim bahwa pesawat tempurnya menyerang 3 pengangkut personel lapis baja dan sebuah tank Merkava. Atas serangan tersebut, 5 tentara juga dilaporkan tewas. Di sisi lain, Brigade Mujahidin pun mengaku menargetkan posisi Zionis di tenggara lingkungan Al-Zaitun, yang mana serangan di wilayah itu membuat IDF ciut dan mundur. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan balasan atas kekejaman Zionis di jalur Gaza. Hanya dalam waktu 24 jam, Hizbullah meledakkan 6 situs vital Zionis. Akibat serangan itu, sejumlah tentara tewas dan Israel mengalami kerugian besar. Dilansir dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan rentetan serangan itu pada Kamis 29 Februari kemarin. Adapun serangan pertama, Hizbullah menargetkan barak militer Jal al-Alam yang tengah digunakan pasukan Zionis untuk berkumpul. Serangan kedua, Hizbullah menyasar pertemuan pasukan pendudukan Israel di lokasi Bukit Kobra. Serangan itu pun dilanjutkan ke markas militer Al-Ramta di peternakan Seba. Lalu Hizbullah juga menargetkan pemukiman Eilon di perbatasan dengan roket Katyusha. Adapun dua serangan terakhir, Hizbullah meledakkan roketnya di situs militer Roisat Al-Alam dan juga pemukiman Gorin. Hizbullah mengklaim sejumlah serangan itu tepat sasaran dan membuat sejumlah tentara tewas dan terluka. Setelah kelabakan di jalur Gaza, kini Israel menarik 3 pasukan terpentingnya. Setelah Brigade Golani dan Givati, kini Israel juga menarik Brigade Penerjun Payung, yang mana 3 pasukan itu merupakan pasukan yang menjadi pentolan Zionis dan memiliki personil paling berpengalaman. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh radio militer Israel pada Kamis 29 Februari. Pasalnya, Brigade Penerjun Payung Israel ditarik dari selatan jalur Gaza dan akan digantikan dengan brigade lain. Menurut juru bicara militer Israel, penarikan Brigade Penerjun Payung itu karena kekalahan beruntun dalam melawan perlawanan. Padahal Brigade Penerjun Payung bersama Brigade Golani dan Brigade Givati adalah pasukan terpenting rezim Zionis. 3 pasukan itu pun digadang-gadang menjadi pasukan pentolan yang memiliki peralatan tempur modern dan personil paling berpengalaman. Namun kini ketiganya justru ditarik mundur karena kekalahan telak di jalur Gaza. Meski demikian, Zionis tetap enggan mengakui kekalahannya dalam perang dengan perlawanan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali kecolongan pada Kamis 29 Februari kemarin. Seorang penyusup yang diduga dari pasukan perlawanan mendadak menyerang sejumlah pemukim Zionis di dekat komunitas Eli. Akibat aksi teror itu, 2 orang dilaporkan tewas. Dilansir dari i24 News, 2 pemukim Zionis menjadi korban tewas atas serangan teror di sebuah SPBU dekat komunitas Eli. Zionis mengklaim serangan itu dilakukan oleh petugas keamanan otoritas Palestina. Pasalnya, ia beraksi seorang diri dalam penyerangan tersebut. Tanpa aba-aba, penyusup itu langsung menembaki sejumlah warga.
Akibat aksinya itu 2 orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka. 2 korban yang tewas itu salah satunya merupakan Rabi Zitat Sigar. Ia sendiri merupakan rabi yang menyerukan kebersihan etnis di jalur Gaza. Pasukan Zionis kembali menyerang warga Gaza secara brutal pada Kamis 29 Februari. Mereka dengan sengaja membombardir ratusan warga Palestina saat mengantri bantuan makanan di Jalan Al-Rashid dekat kota Gaza. Akibat serangan itu, 112 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan 760 lainnya luka-luka. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diketahui dari data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Adapun aksi penembakan pasukan Zionis itu dilakukan saat ribuan warga antri bantuan makanan sekira pukul 4:30 waktu setempat. Saat warga antri secara brutal, pasukan Zionis melepaskan tembakannya ke kerumunan warga tersebut. Kepanikan pun tak terelakkan dan ratusan orang tergeletak di jalanan. Korban tewas dan luka-luka itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Kamal Adwan yang hampir tidak berfungsi. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qudra mengatakan, pada saat itu ratusan orang terluka dan jumlah korban tewas dikhawatirkan akan terus bertambah. Al-Qudra mengatakan kekejaman itu menandai titik balik baru dalam serangkaian genosida. Sementara dari data terakhir kini tercatat ada 112 warga meninggal dunia dan 760 lainnya mengalami luka-luka. Pasukan Israel kembali mengalami kekalahan besar dalam pertempuran di jalur Gaza. Tank Merkava yang menjadi kendaraan perang andalan pasukan pertahanan Israel atau IDF terkoyak menjadi puing-puing yang berserakan di Gaza. Selain itu, robekan seragam IDF yang berlumuran darah juga tercecer di seluruh sumbu konfrontasi. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 1 Maret, hal itu diungkapkan oleh seorang responden perlawanan Palestina. Menurutnya, pasukan pendudukan Israel menarik diri dari lingkungan Al-Zaitun pada Kamis 29 Februari kemarin. Pasalnya, penarikan pasukan Zionis itu dilakukan di bawah serangan perlawanan menyusul beberapa serangan tingkat atas. Selesai pertempuran tersebut, puing-puing tank Merkava Israel yang berserakan di wilayah tersebut menjadi bukti kekalahan Zionis. Selain itu, potongan pakaian tentara Israel yang berlumuran darah juga tercecer di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pasukan pendudukan Israel diklaim gagal maju lebih dalam ke lingkungan Al-Zaitun di tenggara kota Gaza. Terlebih selama sekira 10 hari konfrontasi di Al-Zaitun, Komandan Kompi dan Komandan Peleton lain dari Brigade Givati juga dilaporkan tewas. بإذن الله تعالى سيتم الآن تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. Upaya pasukan Zionis untuk menguasai wilayah Al-Zaitun justru menjadi petaka. Selama 10 hari konfrontasi, pasukan pertahanan Israel atau IDF justru menjadi bulan-bulanan kelompok perlawanan. Bahkan 2 komandan tinggi IDF, puluhan tentara dan tank Merkava pun terkoyak dan berceceran di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 1 Maret, hal itu diungkapkan oleh responden dari pasukan perlawanan. Menurutnya, pasukan perlawanan terus menghadapi Zionis yang berupaya merebut wilayah Al-Zaitun selama sekira 10 hari terakhir. Pasukan perlawanan Palestina juga membunuh dan melukai puluhan tentara musuh dalam operasi tersebut, termasuk seorang komandan Kompi dan komandan peleton lain dari Brigade Givati. Akibat aksi perlawanan itu, tank-tank Merkava terkoyak menjadi puing-puing. Pakaian militer yang berlumuran darah dan robek pun tersebar di beberapa daerah. Akibat kekalahan selama 10 hari itu, IDF dilaporkan menarik pasukannya dari wilayah Al-Zaitun, tepatnya pada Kamis 29 Februari kemarin. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam pertempuran tersebut, Brigade Al-Qassam berhasil melumpuhkan 5 tentara Zionis. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam pada Jumat 1 Maret. Al-Qassam mengaku pasukannya menghujani Zionis dengan peledak anti-personel di lingkungan Al-Zaitun. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran. Akibat serangan tersebut, 5 tentara Israel tewas dan terluka. Diketahui sebelumnya, perang sengit antara Brigade Al-Qassam dengan IDF di Al-Zaitun telah terjadi sekira 10 hari terakhir. Selama pertempuran itu, Brigade Al-Qassam mengaku melumpuhkan puluhan IDF. Bahkan sebelum tewasnya 5 tentara IDF itu, Brigade Al-Qassam mengklaim telah melenyapkan 2 komandan IDF. Al-Qassam pun mengklaim pasukannya meledakkan 3 pengangkut pasukan Zionis dan sebuah tank Merkava. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.